Baik Bapak Ibu, saya akan mengulas tentang tugas kemarin yang sudah dikirimkan. Nah, ini langsung saja punyanya Aninda Ramadhani. Nah, dari latar belakangnya saya bisa melihat memang untuk R&D ini masih belum layak ya, belum bisa dikatakan. Tapi saya akhirnya mengerti Bapak Ibu ini mengertinya sampai di mana. Untuk kondisi ideal, permasalahan itu sudah betul. Nah, hanya saja pada solusi membantu anak menghafal huruf A sampai Z. Nah, itu melalui apa? Melalui flashcard atau melalui apa? Begitu ya. Begitu. Nah, terus untuk milih Alinda ini, nah ini juga solusinya kurang mengena untuk R&D. Betul, anak usia 2 tahun itu sudah bisa berdiri, tapi ada yang belum. Nah, untuk solusinya berarti harus pakai mainan apa? Begitu ya. Misalkan mainan apa? Geledekan bahasa Indonesia Oh, baby walker. Nah, pakai baby walker yang dimodifikasi. Nah, itu sudah mengembangkan baby walker, begitu ya. Jadi tidak bisa berdiri, berarti harus memakai baby walker yang dimodifikasi. Nah, begitu itu solusi baru bisa masuk ke R&D karena R&D itu adalah research and development yang menghasilkan suatu produk. Produknya apa? Nah, next ini ada milik Maulidia Fitri. Aduh, Maulidia Fitri untuk membaca cerita. Nah, ini masalahnya untuk membaca cerita berarti mengembangkan bahasa pada anak melalui metode bercerita. Nah, ini kelirunya di metodenya. Tapi kalau mengembangkan buku cerita apa bergambar dengan judul ini untuk pengembangan bahasa anak, nah itu sudah betul. Tapi kalau mengembangkan bahasa melalui metode cerita, ini bisa jatuhnya ke PTK. Nah, berarti apa produk yang dihasilkan? Bukan berceritanya, tapi menghasilkan buku cerita yang dimodif seperti ini ceritanya. Begitu. Next, punyanya Bu Anik Mariana. Kondisi ideal itu sudah betul, kondisi lapangan. Nah, kondisi lapangan ini fasilitas dan kualitas sekolah yang kurang memadai solusinya. Nah, ini sebetulnya sudah betul, tapi tidak bisa dipakai untuk pengembangan. Kalau kondisi ideal sekolahnya itu memang APN-nya kurang memadai, kondisi lapangan memang fasilitas dan kualitas sekolah yang kurang memadai karena APE, berarti pengembangannya adalah bikin APE untuk bisa mengembangkan aspek perkembangan anak gitu ya. Lah APE-nya itu apa? Nah, itu modifikasi-modifikasi itu yang bisa masuk di research and development. Next, punyanya Badiatus Solihah, yaitu memberikan pembelajaran agar anak melakukan segala sesuatu ditangani. Nah, ini sudah betul di kondisi ideal dan lapangan. Anak masih belum bisa merapikan peralatan makan. Nah, bagaimana caranya? Ya pakai permainan apa agar bisa merapikan peralatan, agar anak lebih disiplin. Mungkin ular tangga untuk membentuk kedisiplinan anak, atau kartu apa untuk membentuk kedisiplinan anak. Berarti kan produknya apa? Ada bentuk fisiknya, seperti itu maksud saya. Next, ini punyanya Daniar. Nah, ini hampir betul karena kondisi ideal tidak bisa harus bisa menjelaskan rasa-rasa itu pahit gimana, asam gimana. Kondisi lapangan banyak yang belum mampu mengenal jenis rasa. Nah, solusinya berarti mengembangkan metode bermain melalui kartu tebak rasa, melalui permainan tebak rasa, atau melalui ular tangga tebak rasa, atau apapun yang memang menghasilkan produk gitu ya. Hampir betul ini punyanya Gina, bagus ya, semangat terus ya Gina.
Terus next punyanya Bu Nini ini betul Bunda, kalau di PTK yang namanya Research and Development itu berarti ketika permasalahan di lapangan seperti ini bukan memberikan dorongan atau pujian pada anak, tapi kembangkan permainannya, misalkan sirkuit dan kartu PD. Nah, seperti itu bisa. Nah, permainannya gimana ya? Ibu mendesain sendiri bagaimana permainannya agar anak-anak terampil berteman, agar anak-anak pede, mau mengungkapkan pendapat. Seperti itu ya, Bu. Next, punyanya Bu Kiki, anak usia dini harus ditanamkan nilai moral. Nah, ini sudah bagus. Tidak banyak yang menerapkan seperti berucap terima kasih. Nah, berarti buatlah permainan tentang nilai moral, misalkan buku cerita moral atau ular tangga yang bisa mengembangkan moral. Terus pokoknya permainan-permainan anak-anak, flashcard atau APE hip hip hura untuk mengembangkan moral lah. APE hip hip hura itu seperti apa? Jelaskanlah seperti itu. Jadi kalau anak nanti bermain hip hip hura, perkembangan moralnya bisa meningkat. Nah, itu Bu. Kalau APE, jadi harus ada produk. Oke, Bu Kiki. Terus next punyanya Bu Nur Animatus Solihah. Nah, ini sudah ada guru memberikan permainan yang mengasah konsentrasi seperti puzzle, cari perbedaan gambar. Nah, ini Bunda bisa bikin flashcardnya sendiri, puzzle, terus perbedaan gambar. Bikin flashcardnya sendiri, bikin sendiri, diberi nama sendiri untuk mengobati masalah konsentrasi pada anak-anak. Gitu ya, Bu. Nah, ini hampir betul. Terus next punyanya Anis Farida. Nah, untuk calistung ini, dengan bermain calistung karakter baik anak. Nah, ini maksudnya bagaimana? Maksudnya kondisi ideal ini harus belajar dengan bermain, tapi di lapangan ini pembelajarannya ternyata tidak bermain, tapi hanya fokus pada calistung. Ya berarti bagaimana kita mendesain pembelajaran calistung itu melalui bermain. Misalkan anak-anak disuruh memegang huruf dulu, terus membentuk huruf dari plastisin. Nah, itu kan bisa. Itu berarti permainan plastisin oke, atau seperti itu boleh. Jadi memang kita harus ada produknya. Begitu ya, Bu. Terus ini punyanya Bu Dwi Rahma. Nah, ini bisa anak-anak mengelompokkan bola ke dalam keranjang. Nah, nama permainan ini apa? Misalkan sirkuit main bola. Nah, bentuk sirkuitnya seperti apa? Maksudnya rancangannya seperti apa? Terus belajarnya apa saja? Nah, ini sudah termasuk mengembangkan sirkuit. Karena yang namanya lintasan sirkuit itu biasanya seperti yang saya contohkan, itu kan sirkuit saya mengembangkan fisik motorik kasar. Kalau ini sirkuitnya dikembangkan untuk mengenal warna. Boleh, itu boleh. Nah, ini hampir betul. Terus untuk penelitian kualitatifnya dulu, kondisi ideal sudah bisa berjalan, belum bisa berjalan. Nah, ini ya, pada umumnya sudah bisa berjalan. Tentang berjalan berarti tentang fisik motorik. Mungkin pakai sirkuit, anak disuruh berangkang dulu, engklek, atau seperti apa. Nah, ini bisa untuk melatih kemampuan fisik motorik kasar, ketahanan otot kaki. Ini betul kondisi ideal dan permasalahan. Untuk solusi ini hampir betul ya, Bu. Pakai sirkuit boleh. Jadi ada produknya seharusnya kalau research and development. Next punyanya Bu Irmawati, harus bisa menulis sendiri. Anak-anak mulai besar dengan menulis. Nah, untuk mengobati
bosennya ini berarti harus pakai apa? Metode menebali tulis dengan cara dengan tidak kalau metode menebali tulisan ini berarti apa yang dihasilkan? Kalau misalkan memakai flashcard apa begitu ya untuk mengenal huruf, jadi anak bisa diraba dulu atau terus akhirnya diblat terus diwarna. Nah seperti itu berarti kan flashcard huruf khusus anak. Nah itu kan bisa seperti itu. Jadi kondisi ideal dan lapangan sudah bagus. Untuk solusi yang mengarah pada R&D ini masih belum ya Bu, belum mengena. Terus riset and development kelompok A harus bisa membedakan konsep banyak sedikit. Nah, APE timbang. Nah, ini seperti ini. Ini betul. Jadi, kondisi idealnya seharusnya anak memang bisa membedakan mana banyak, mana sedikit. Tapi kondisi di lapangan ternyata banyak yang belum bisa. Nah, akhirnya solusinya dikembangkanlah APE berupa timbangan sederhana agar anak bisa membedakan mana banyak, mana sedikit. Nah, jadi produknya berupa apa? Timbangan. Begitu ya, Bu. Ini betul. Ini sudahan. Nah, terus next punyanya Rozavia Maharani. Untuk anak usia 3 tahun sudah bisa mengenali bentuk hewan, membedakan ukuran. Ini begini Mbak ya. Untuk kondisi ideal, misalkan usia 3 tahun, anak-anak sudah bisa mengenali bentuk-bentuk hewan. Satu saja, misalkan bentuk-bentuk geometri, mestinya anak usia 3 tahun sudah bisa, tapi di kondisi lapangan ternyata belum ada yang bisa mengenali geometri itu seperti apa, nggak tahu segitiga gimana, lingkaran gimana. Nah, solusinya agar anak-anak bisa, ini Mbak Rosavia bikin apa nih? Bikin APE apa? Bikin permainan apa biar mereka bisa? Nah, itu produk yang diharapkan dari research and development, karena yang namanya research and development, risetnya itu ini. Nah, pengembangannya berarti mengembangkan APE untuk risetnya itu. Jadi begitu ya. Selamat mencoba lagi. Terima kasih sudah mengerjakan, karena dengan mengerjakan saya mengerti ini bingungnya di mana dan mengertinya sampai mana. Begitu ya. Terima kasih ulasan dari saya. Semoga bermanfaat. Belajar lagi, jangan putus asa. Terima kasih.